Pak Saud, Anda yakin Purbaya bisa melakukan evaluasi menyeluruh? Kalau ingat beberapa waktu yang lalu, Purbaya mengatakan ya butuh waktu 1 sampai 2 bulan untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah mendengar pidato Presiden yang bilang menyinggung, katanya menyinggung soal pajak dan juga bea cukai. Enggak, kalau kalau saya filosofi berpikirnya lagi. Kemarin kan dia ngomong kemarin itu mau mindahin pegawai kan. Itu sama dengan ruangan ini Ilona. Kamu mindahkan CCTV dari sono ke ruangan sono. Itu pindahkan pegawai itu filosofinya gitu. Kamu mindahkan CCTV dari situ ke ujung sini, tetap aja di ruangan ini gitu sebenarnya. Ruangan ini itu apa? Ruangan ini kumuh. Itu tadi sistem pajaknya, petugasnya, sistemnya. Sekarang coba, kenapa Kortek itu bermasalah? Kan tujuan Kortek tadi itu kan supaya kita ada kaitan dengan tax ratio, kepatuhan pajak, kehati-hatian petugas pajak, Fiskus. Tapi nyatanya kan nggak selesai. Malah menimbulkan problem baru. Ya jadi waktu saya katakan kembali lagi, ini semua persoalannya dimulai dari bagaimana kita cara menagih soal teknologi, Ilona. Teknologi apa yang belum kita punya di Indonesia? Tahun 83 ketika kemudian kita mulai mengubah self assessment itu dengan model baru, itu sebenarnya teknologi juga sudah ada ketika itu walaupun masih sistem DOS. Tapi udah jelas lah, Saud Situmorang NPWP sekian, dia punya pabrik rokok. Dia beli paling mesin berapa itu udah gampang, simple. Tapi kenapa sampai sekarang tax ratio kita hanya di bawah 11, di bawah 10? Karena memang kita nggak mau berubah mengubah cara kita menagih kesetaraan antara petugas dengan wajib pajak itu gitu. Ini mesti dijabarkan nih, hak dari WP apa, hak dari Fiskus apa, ya kan? Tadi kan udah disebut mereka dapat apa namanya, apa, tukin segala macam, ya kan? Tapi tukin itu kalau Mas Pri tadi kan udah bilang gaya hidup, lifestyle, nah itu kan integritas. Nah jadi sekali lagi lebih kepada integriti orang dan teknologi nggak bisa selesai kalau dengan orang. Dalam kasus korupsi yang berjalan, yang pernah ditangani oleh Pak Saud, itu lebih banyak karena sama-sama nakal, WP dengan pegawai pajak, atau ada unsur pemerasan sehingga memaksa WP untuk kong kali kong, atau WP-nya yang datang minta diturunkan pajaknya. Mana paling banyak? Karena tadi Pak Saud menyinggung soal kesetaraan antara WP dengan pegawai pajak, dan biasanya nyelip tuh, satunya konsultan pajak. Biasanya kalau di live ini jangan dijawab dulu selesai ini. Yang langsung aja, bos gas. Jangan dijawab dulu selesai setelah yang satu ini. Gitu. Ini beda. Saya pikir tadi udah ngomong itu. Ya. Jangan dijawab dulu selesai yang satu ini. Nunggu kalimat itu ya. Hari ini kita terabas, bos. Ilona sebenarnya gini loh. Kita harus posisikan ya. Kita posisikan bahwa negeri ini dibangun oleh 3 pelaku ekonomi, ya 3 orang ya, swasta, koperasi dan pemerintah. 3 pelaku ekonomi ini yang kita harus jagain. Cuman yang jadi masalah kalau BUMN kan kita tahu bagaimana mereka powernya mereka, ya kan. Tapi kalau di swasta, di sini nih yang agak sulit kalau kaitannya dengan indeks persepsi korupsi, karena di sana dikaitan dengan bagaimana perizinannya mereka. Mereka kan persoalan bukan hanya di pajak aja nih. Soal perizinannya, soal kepatuhannya, terus kemudian kesempatan mereka bersaing, dibikin bersama nggak persaingannya. Katakanlah si pemberi suap kepada petugas pajak ini, mereka juga kan menghadapi persaingan-persaingan yang tidak fair juga di sana. Jadi maksud saya, kalau kita bicara pajak ini, memang kita nggak bisa bicara soal di pajaknya aja. Banyak variabel-variabel lain yang kita harus jagain. Bagaimana yang mereka waktu ngurus izin, bagaimana mereka waktu mengurus ekspor impor, bagaimana mereka waktu memakai Cortex yang kemudian terkendala seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah memang Fiskusnya petugasnya yang jahat atau kemudian atau WP-nya, saya tetap lebih percaya bahwa korupsi itu kan kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Jadi kita bagaimanapun sebagai pemerintah nggak bisa kita masalahkan WP. Ini mereka WP ini apa kata petugas pajak kok, tanya Mas Pri ini. Ada WP yang melawan Mas? Nah, BP yang Ada yang melawan gitu kalau umpamanya disebutkan sekian gitu. Mereka ada. selalu tapi most likely lebih pada patuh kepada petunjuk kan. Ya. Lawannya nanti melalui sengketa pajak. Istilahnya ada perlawanan pajak. Jadi ya. artinya mereka patuh ya Pak ya, comply kan mereka kan. Tetapi WP yang comply tadi itu ketemu Fiskus yang comply nggak dengan aturannya? Belum tentu juga, makanya muncullah korupsi itu. Jadi WP berada posisi yang sangat lemah di situ, wajib pajak itu. Ini yang saya bilang
Aku karena belajar di strategic management, jadi saya nggak melihat dari sisi hanya penegak hukum aja. Selalu melihatnya dari sisi persaingan, dari sisi mereka kompetitif, bagaimana mereka bikin kontribusi, bisnis yang fair, bisnis yang kompetitif, bisnis yang membangun katakanlah model-model ya pembangunan di internasional, ya kan? Yang menurut kemudian ada faktor-faktor yang ruwet di luar kendali dia. Nah itu kan dari sisi pajak itu cukup banyak di luar kendalinya dia sebenarnya dibandingkan petugas pajak yang bisa mengendalikan mereka. Itu sebenarnya Ilona.